Bagi saudara-saudaraku yang muslim, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada sahabat-sahabat yang lainnya, kami ucapkan selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Salam Bhinneka Tunggal Ika, salam Pancasila Merdeka. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita berkumpul bermuajahah bersama di layar monitor virtual Zoom, yang mana pada edisi kali ini yaitu edisi yang ke-25 dari Komunitas Agama Cinta. Pada acara ini kita membahas spesial secara khusus, yaitu mengenai para murtadin atau orang yang keluar dari agamanya. Yang Islam keluar ke agama Kristen atau Katolik atau Hindu Buddha, ataupun juga orang yang di luar Islam masuk Islam. Kenapa hal ini perlu kita bahas? Yang pertama, saat ini dengan Kapolri yang baru, ini mulai menertibkan setertib-tertibnya tentang kegaduhan yang ada di Indonesia, wabil khusus yaitu yang ada di media sosial. Berawal dari adanya Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Karet. Nah, yang mana Menko Polhukam dengan kegaduhan daripada Undang-Undang Karet di ITE ini, ada jenjang waktu sekitar 2 bulan untuk membenahi bersama Menko Info dan kementerian yang terkait lainnya. Maka di sini perlu kami menggelar suatu bentuk musyawarah bersama. Bagaimana pasal-pasal karet ini juga di dalam penistaan agama ini perlu juga ditertibkan, atau seperti yang telah dilakukan oleh Kapolri, yang mana diantaranya yaitu apa? Tentang lapor-melapor ini, kalau itu tidak berkaitan dengan Pancasila, dengan NKRI, dengan Undang-Undang Dasar 45 dan Bhinneka Tunggal Ika, maka diperlukan adanya mediasi, sehingga tidak sedikit-sedikit orang ditahan, tetapi diberikan suatu bentuk peringatan. Dan yang luar biasa sekali, saat ini Kapolri kita yang baru bukan hanya mengaktifkan daripada cybercrime daripada Polri yang ada, justru membuat suatu bentuk penguatan dari cybercrime ini dengan virtual police ataupun polisi virtual. Yang mana apabila ada orang yang melakukan suatu bentuk pelanggaran di IT ataupun di internet ini, diberikan suatu bentuk teguran 1 kali 24 jam. Apabila teguran tidak diindahkan, baru diambil langkah-langkah hukum. Ini merupakan suatu bentuk hadiah yang luar biasa dari Kapolri kita. Akan tetapi, kita-kita yang kumpul, yang hadir di webinar Agama Cinta ini adalah mayoritas penggiat kebangsaan, mayoritas penggiat daripada komunitas lintas agama. Nah, di sini kita masih melihat bahkan semakin bercokol dan tumbuh subur channel-channel YouTube yang memberikan panggung kepada para murtadin ini. Apabila mereka menyampaikan tentang dirinya, kenapa pindah agama, itu masih tidak apa-apa kan gitu. Yang miris dan membahayakan daripada hubungan keharmonisan dan nilai-nilai toleransi pada bangsa dan negara kita. Orang-orang yang pindah agama ini bukan hanya menceritakan tentang dirinya kenapa pindah agama. Justru yang ada
Satu, menjelek-jelekkan. Kedua, mengadu domba daripada agama yang ada. Yang ketiga, merasa orang yang mu'alaf ataupun baru masuk agama ini sudah merasa orang yang paling hebat. Aneh lagi, kebanyakan orang-orang yang diberi panggung ini, baik yang masuk Islam ataupun yang keluar dari Islam, ini mengaku-ngaku seakan-akan orang hebat. Ada yang bilang siapa itu ya, masuk ke dalam Islam ya, katanya anaknya kardinal lah kan begitu ya. Terus ada yang keluar daripada Islam bicara ngoceh ya di mimbar agama mereka yang baru ini. Katanya pernah mondok pesantren 6 tahun, ada yang bilang hafal Quran dan lain sebagainya. Tetapi ngajinya saja belepotan ya. Ini banyak sekali kita temukan. Mulai di awal reformasi ya, ada seorang wanita. Itu cukup terkenal sekali, ditanggap ke sana kemari. Ini Gus melihat semacam itu nggak suka ini. Karena ini apa? Memecah belah daripada nilai persaudaraan. Memecah belah daripada nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Kalau istilah anak-anak sekarang itu menirukan itu, Tuhan tidak suka itu kan. Istilahnya siapa itu? Ya. Nah, itu ada yang katanya biarawati dulu ya, inisialnya I. Wah, itu cukup juga istilahnya terus terang bikin kemarahan daripada bekas agamanya itu. Ada juga yang mu'alaf terus dipanggil ustadz kan begitu ya kan? YW ya, inisialnya. Dan itu sudah hampir 2 tahun dilaporkan oleh saudara kita ya, Pak Weneke NS Ponto itu, yang sama-sama dari Manadonya itu tapi belum ada tanggapan. Dan juga ada yang sering sekali muncul di YouTube itu, diantaranya Murtadin ya, MKC itu ya inisialnya. Nah ini, waduh, seakan-akan benar-benar kayak orang alim, kayak orang hebat kan begitu. Nah ini kenapa banyak yang nanggapkan begitu? Padahal itu justru menyesatkan daripada agama sebelumnya, yaitu agama Islam itu sendiri. Nah, hal-hal yang semacam ini, apabila negara tidak hadir, apabila pemerintah tidak menertibkan daripada channel-channel YouTube ataupun media sosial yang lainnya yang menanggapi daripada orang-orang yang pindah agama begini, ini sangat membahayakan pada bangsa kita. Ingat, jejak rekam daripada IT, ya, jejak rekam daripada internet atau IT, ini tidak bisa dihapus kecuali dihapus oleh negara ataupun dihapus oleh pemilik tersebut. Justru hal-hal yang semacam ini sangat laku, aneh kan gitu. Kalau kita ya, Indonesia ini memang aneh. Umpamanya kita melakukan bakti sosial kan begitu, ada bencana dan lain sebagainya, kita bantu-bantu. Ini sangat sekali media yang meliput. Ada satu kelompok kan begitu, hanya 20 orang. Ya, alhamdulillah sekarang ormas tersebut kan sudah dibubarkan oleh negara kan gitu ya. Hanya 20 ini melakukan demo di kedutaan mana ataupun apa kan gitu. Wah, sudah marah kalau hal-hal yang negatif kan begitu dimediakan. Sama halnya di channel YouTube ini, Gus melihat ribuan yang menonton, ribuan, ratusan bahkan ribuan juga yang berikan komen. Yang mana di dalam komen-komen ini banyak sekali sesama anak bangsa saling caci maki, saling menghujat, saling seakan-akan dia itu pembela Tuhannya, yang lainnya memperolok-olok daripada channel tersebut. Ini apabila tidak ditertibkan oleh negara, maka generasi kita terbangun dengan generasi yang penuh dengan kebencian. Maka generasi kita terbangun generasi yang penuh saling curiga. Apabila ini tidak ditertibkan dan orang-orang yang pindah agama begini
senantiasa diberikan panggung, maka generasi kita tidak akan bisa mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika ini. Karena makna daripada Bhinneka Tunggal Ika, kalau kata Gus Dur dan juga kata Yai Hazim Mujadi, bahwasanya Bhinneka Tunggal Ika itu yang sama, jangan dibedakan. Kita hidup di Indonesia dengan 6 agama, sama-sama agama yang diakui di Indonesia ini, sama-sama mengakui adanya Tuhan. Di situ ada nilai-nilai persamaannya, yaitu kalau di dalam Islam yaitu kalimatun sawa, kata ataupun tujuan yang sama. Contoh soal tentang kemanusiaan, tentang keadilan, tentang kedamaian. Bagaimana nilai-nilai kalimatun sawa ini kita angkat bersama. Dan juga di dalam ritual-ritualnya dan juga nilai-nilai teologisnya ini berbeda karena memang agamanya beda. Nah, di sini jangan dipaksakan sama. Maka Gus kurang setuju apabila di mimbar-mimbar bebas itu diadakan dialog tentang teologi lintas agama. Kalau dialog tentang persaudaraan semacam di agama cinta begini, untuk membangun kerukunan, untuk saling mengenal itu bagus ya. Kecuali memang di situ ada sekolah teologi khusus ya, baik itu di Islam maupun non-Islam ya. Nah, dan itu sifatnya yang hanya untuk apa? Komunitas para mahasiswa yang ada, itu bolehlah kan gitu. Tetapi kalau dibuka secara umum yang ada, nah ini seakan-akan saling pembenaran di antara masing-masing agamanya. Justru tidak ketemu titik temunya, karena masing-masing merasa yang paling benar. Dan itu sangat apa? Layak. Orang kalau merasa bahwa agamanya tidak benar, orang tidak akan mengimaninya. Gus mau sholat sehari 5 kali, ya, karena meyakini agama yang Gus anut. Begitu juga, ya, saudara-saudara kami, Pak Wen tiap minggu ke gereja. Masih ke gereja nggak Pak Wen, ya? Ya, lah, ini karena mengimani apa yang diimaninya. Begitu juga Romo Beni, ya. Begitu juga saudara kita yang dari Konghucu ataupun yang dari Buddha dan Hindu. Ini bukan terjadi pada Islam dan Kristen atau Katolik, pada agama-agama yang lain. Orang Hindu pindah ke Konghucu atau orang Konghucu pindah ke Buddha. Ini juga dengar-dengar sering juga terus menjelek-jelekkan agama sebelumnya. Hal yang semacam ini, ayo bersama kita hentikan. Mumpung dengan semangat Bapak Kapolri yang baru ini bersih-bersih ya, untuk menciptakan suasana media sosial ini menjadi media sosial yang berpancasila, yang berbudi luhur, yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai peradaban, jauh daripada hoax, jauh daripada fitnah, jauh daripada ujaran kebencian, jauh daripada adu domba. Semoga apa yang kita laksanakan pada siang hari ini dapat memberikan kemanfaatan buat kedamaian bangsa kita, dapat memberikan kemanfaatan untuk terwujudnya toleransi di Indonesia, bukan toleransi yang semu, tapi toleransi yang terbangun dari hati ke hati, sehingga tidak ada dusta di antara kita. Meskipun kita berbeda, tapi kita bisa mesra. Meskipun kita berbeda, tetapi kita bisa saling bekerja sama dan gotong royong. Dan terakhir sekali, seperti apa yang disampaikan oleh Imam Ali Karramah Wajah, mereka yang bukan saudaramu seiman, tapi saudaramu dalam kemanusiaan. Demikian pengantar diskusi ini kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari sama-sama kita ikuti webinar Agama Cinta edisi ke-25 ini dari awal hingga akhir. Ya, kita hadirkan para narasumber-narasumber yang sangat luar biasa di dalam bidangnya.
Semoga apa yang beliau sampaikan ini dapat kita sampaikan ke istana, dapat kita sampaikan kepada pemangku kebijakan di negara ini, sehingga kedepannya tidak ada lagi orang yang pindah agama melakukan adu domba, orang yang pindah agama melakukan fitnah-fitnah ataupun bentuk-bentuk yang menjadikan rasa saling curiga dan rasa saling benci di antara umat beragama. Demikian dari kami, salam agama cinta, salam cinta kasih, salam Bhinneka Tunggal Ika, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.